Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi dengan saya Siti Suharoh dalam video pembelajaran dalam rangka PPG PAI 2023 LPTK IAIN Ponorogo. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan mengulas sedikit tentang ATP atau yang kita sebut dengan alur tujuan pembelajaran. Nah, Bapak atau Ibu guru pasti bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan alur tujuan pembelajaran dalam kurikulum merdeka? Nah, alur tujuan pembelajaran adalah serangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis dalam suatu fase pembelajaran. Dengan adanya alur tujuan pembelajaran ini dapat memudahkan siswa dan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, lantas bagaimana cara menyusun ATP tersebut? Atau apa saja prinsip-prinsip yang harus diperhatikan? Apa perbedaan alur tujuan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran? Berikut ulasan selengkapnya. Baik teman-teman, mengutip dari ruang kolaborasi Kemendikbud, alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Susunan dalam ATP kurikulum merdeka ini dibuat secara linear sesuai dengan urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran. Dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, guru dapat merancang sendiri berdasarkan capaian pembelajaran, mengembangkan, memodifikasi contoh yang telah disediakan atau menggunakan contoh yang disediakan oleh pemerintah. Nah, jika guru ingin merancang sendiri alur tujuan pembelajaran ini, maka ada 7 prinsip yang harus diperhatikan, yaitu apa saja? Mari kita simak video berikutnya. Baik, dalam menyusun alur tujuan pembelajaran yang dirancang oleh sendiri, ada 7 prinsip yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah sederhana dan informatif. Apa itu sederhana dan informatif? Maksudnya adalah alur tujuan pembelajaran yang disusun harus dapat dipahami oleh guru sebagai pihak yang merancang ATP tersebut maupun pembaca. Nah, oleh karena itu, agar ATP kurikulum merdeka lebih mudah dipahami, Bapak atau Ibu guru dapat menggunakan istilah atau terminologi yang umum digunakan, serta tidak mengandung makna yang ambigu. Nah, jika menggunakan istilah khusus, Bapak atau Ibu guru dapat mencantumkan penjelasannya dalam bentuk glosarium. Prinsip yang kedua adalah esensial dan kontekstual. Maksudnya adalah dalam menyusun alur tujuan pembelajaran harus memuat aspek pembelajaran yang paling mendasar atau penting, yakni kompetensi, konten, dan hasil pembelajaran. Ketersediaan pengalaman belajar yang sejalan dengan lingkungan sekitar atau kehidupan di dunia nyata juga perlu dipertimbangkan. Dengan begitu, siswa lebih mudah dalam mengimplementasikan pembelajaran yang diperolehnya. Prinsip yang ketiga adalah berkesinambungan. Nah, artinya adanya keterkaitan antar fase dan antar tujuan dan merupakan pencapaian yang disusun secara berurutan, sistematis, dan berjenjang agar dapat memperoleh capaian pembelajaran yang telah ditetapkan pada setiap mata pelajaran. Nah, selain itu, ATP juga harus disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Prinsip yang keempat adalah pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Nah, ada 3 aspek kompetensi
kompetensi yang harus dioptimalkan pada siswa, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengoptimalan ketiga aspek ini harus selaras dengan tahapan kognitif siswa yang terdiri dari kemampuan mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, serta dimensi pengetahuan, yakni faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, tak hanya aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap saja, pengoptimalan juga perlu dilakukan pada penumbuhan kecakapan hidup, seperti kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta dimensi profil Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi, yakni beriman, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Baik, prinsip selanjutnya adalah prinsip yang kelima, yaitu merdeka belajar. Merdeka belajar adalah prinsip utama yang harus difahami guru dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran kurikulum merdeka. Nah, merdeka belajar sendiri berarti yang pertama adalah memerdekakan siswa dalam berpikir dan bertindak pada ranah akademis dan bertanggung jawab secara moral. Yang kedua, memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas siswa dengan mempertimbangkan keunikan yang dimiliki setiap siswa, mulai dari kecepatan belajar, gaya, dan minat siswa. Nah, yang ketiga adalah mengoptimalkan peran dan kompetensi guru dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Prinsip yang keenam adalah operasional dan aplikatif. Maksud dari operasional dan aplikatif ini adalah dalam perumusan alur tujuan pembelajaran harus dapat memvisualisasikan dan mendeskripsikan proses pembelajaran serta penilaian secara utuh. Nah, dengan begitu, alur tujuan pembelajaran dapat menjadi landasan operasional yang aplikatif dalam merancang modul ajar. Dan prinsip yang terakhir adalah adaptif dan fleksibel. Nah, alur tujuan pembelajaran yang disusun juga harus adaptif dan fleksibel. Artinya, alur tujuan pembelajaran dapat diterapkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, siswa, dan satuan pendidikan dengan mempertimbangkan alokasi waktu dan keterkaitan antar mata pelajaran, serta ruang lingkup pembelajaran yang dalam kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.